Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Sampang. Saya Nikmatul Rahma berperan sebagai coach dari SMA Negeri Sari Srepet. Teman saya, Nama saya Revinda Abdul Fakirtian. Saya berperan sebagai coach berasal dari SMP N2 Srepet. dan teman Saya Sumarotin berperan sebagai observer dari TKP GRI Noreh, Kecamatan Sresek. pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik kucing dengan menggunakan alur pita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nikma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat dan sangat bahagia. Alhamdulillah, semoga terus bahagia Bu Nikma ya. Begini Bu Nikma, kita kali ini kan akan mengadakan praktik kucing. Bu Nikma sendiri berperan sebagai coach. Nah, sebelum pelaksanaan kucing dilaksanakan, saya akan memberikan dan mendiskusikan beberapa hal terkait dengan praktik kucing yang nantinya akan dilakukan oleh Bu Nikma dan Bu Revinda. Ini ada beberapa hal yang harus Bu Nikma perhatikan, rubriknya penilaiannya seperti ini Bu Nikma ya. Mungkin bisa dipahami nanti. Sebelum pada praktek kucing, saya ingin menanyakan kompetensi kucing yang seperti apa yang Bu Nikma inginkan nantinya yang dapat dikembangkan dari praktek kucing Bu Nikma dan Bu Revinda sebagai kucing. Ya, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan pada praktek kucing kali ini. Yang pertama, hadiran penuh atau present. Jadi selama kucing menceritakan apa masalahnya, saya fokus mendengarkan apa yang dia katakan. Jadi yang kedua, saya menjadi pengamat aktif. Saya mengamati apa yang kucing katakan. Lalu yang terakhir, menggunakan pertanyaan berbobot. Jadi saya di sini sudah merangkum beberapa pertanyaan yang sesuai dengan alur cerita yang akan saya tanyakan kepada kucing. Baik Bu Nikma. Terus dari 3 kompetensi tadi itu, kesadaran penuh, terus menjadi pendengar yang aktif dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari 3 hal itu kompetensi mana yang spesifik ingin Bu Nikma kembangkan? Dari ketiga kompetensi ini, yang paling saya ingin kembangkan adalah menggunakan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang saya tanyakan pada kucing yang akan menggali semua apa yang ingin diceritakan kucing yang sesuai dengan alur cerita. Terus selanjutnya Bu Nikma, indikator kepercayaan dari tujuan pengembangan yang Bu Nikma inginkan tadi kan yang Bu Nikma ingin spesifik pada pertanyaan-pertanyaan berbobot. Menurut Bu Nikma, indikator kepercayaannya seperti apa? Indikator kepercayaannya jika kucing sudah menceritakan semua masalahnya, lalu kucing juga sudah bisa menyelesaikan permasalahan atau mencari solusi dari apa yang dia masalahkan. Baik Bu Nikma, terima kasih. Silahkan melakukan praktek kucingnya. Semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Revi. Waalaikumsalam Bu Nikma. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Ya, sehat cuman ya biasa lah kalau jadi banyak trouble meskipun tidak begitu banyak, cuman selalu ada trouble. Trouble apa? Bisa cerita sedikit. Kita bisa cerita apa? Trouble ya banyak Bu, cuman ada satu nih yang mungkin urgent yang mungkin ya bisa mungkin Bu Nikma bisa membantu saya Selalu siap membantu. Oke, jadi saya ini punya satu anak. Anak ini agak sedikit unik ya. Ya memang setiap anak unik, cuman ini harus urgent, harus segera unik. Iya, jadi dia ini anaknya ini energik gitu. Jadi dia tuh nggak bisa diam gitu. Kalau di kelas itu dia duduk 5 menit itu sudah alhamdulillah. Nggak pernah yang namanya duduk. Yang kedua itu dia itu tidak jarang sekali menggunakan sepatu. Padahal dia punya sepatunya tidak rusak dan tidak gas.
Yang ketiga, dia jarang sekali membawa buku. Bukunya yang dia bawa itu adalah buku, kalau bahasa Madulanya itu dari buku Korcampo. Jadi dalam satu buku, halaman pertama itu adalah IPA, buka halaman kelima itu ada matematika. Jadi dalam satu buku itu ada 3 sampai 4 mata pelajaran. Jadi kalau ditanya, nah hari ini bawa buku, enten bu, tak nyampe. Jadi karena dia bukunya adalah satu untuk semua, jadi wajar kalau dia tidak bisa. Yang pertama. Yang kedua, wajar sekali juga kalau dia tidak mau mencatat dan tidak mau mengumpulkan tugas. Jadi pada saat itu dia hadir di dalam kelas, saya mengajar di dalam kelas dan dia hadir, tapi dia tidak mau mencatat, alasannya karena dia tidak bisa. Saya memberikan tugas, alasannya karena dia tidak membawa buku, dia tidak mengerjakan tugas. Dan itu tidak hanya 1 kali 2 kali. Hampir setiap saya mengajar, ini anak tidak membawa buku. Saya jadi bingung, berarti kalau nggak membawa buku seperti ini, gimana dia bisa belajar pada hari? Apalagi sekarang mendekati PAS, mendekati PA otomatis terus terang dia nilai yang ada di tes saya itu hanya S1. Padahal saya targetnya dinilai karena ada 5 bab yang minimal ada 5 tugas atau bisa. Jadi karena dia mendekati PAS itu jadi lumayan arduh untuk segera selesai. Piye caranya? Jadi supaya bisa semangat untuk belajar ini gimana? Iya, setelah diceritakan benar-benar itu ya anaknya. Iya. Kompleks banget masalahnya. Tapi nggak bisa ceritainnya. Ya aku cerita sama Bu Nima itu pengen coba juga, mungkin kita juga bisa memberikan pandangan kira-kira gimana sih cara menumbuhkan minatnya si anak ini untuk belajar. Karena kalau dilihat dari tadi seperti tidak membawa buku, tidak memakai sepatu, kemudian tidak bisa diam kelas, itu kan berarti dia itu tidak ada minat dalam belajar. Jadi gimana caranya saya ini membuat dia ini jadi mau belajar. Jadi itu yang paling gampang dulu. Itu dari tujuan yang berhasil Iya, dia mau belajar dulu. Mau belajarnya bagaimana? Kalau dia menunjukkan mau belajar, maka dia membawa buku yang pertama. Yang kedua adalah menggunakan. Yang ketiga adalah mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas. utama di mamanya juga. Ya, pertama di mamanya saya yang pertama itu. Jadi biar keunikannya berkurang. Ya bukan berkurang, artinya dia mau belajar berdua. Ya lalu dari skala 1 sampai 10 tujuan yang tadi sudah diceritakan keberhasilannya itu pengennya berarti dari angka itu ya berapa? Kalau ditanya keberhasilan itu ya, kan memang semua orang memang itu ya keberhasilan. Cuma saya di sini masih menargetkan 8. Mungkin dengan adanya target yang tidak terlampau jauh, waktu yang juga tidak terlampau banyak, saya bisa mencapai target 8. Ya, semoga bisa tercapai ya. Amin. Dengan keterbukaan yang ibu ceritakan tadi. Jadi kekuatan apa yang akan ibu berkekuatan buat ibu? Kekuatannya mungkin dari perubahan dari diri saya dulu. Tapi kalau dia punya anaknya tidak bisa diam, berarti mungkin dia punya gaya belajar kinestetik. Jadi dia memang harus belajar menggunakan praktek. Jadi kalau kekuatannya dalam diri saya mungkin nanti akan pertama adalah saya mau membangun dulu chemistry, melakukan pendekatan dulu. Setidaknya kalau saya melakukan pendekatan, berarti dia mau mendengarkan apa yang saya minta. Dan kalau dia iya, karena kalau bahasanya itu adalah tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau saya kenalan dulu sama dia, lebih dekat dulu bertanya di rumah dengan siapa, kemudian kamu kalau di sekolah sama teman apa, pendidikan apa saja. Setidaknya kalau dia dekat dengan saya, maka dia mau mendengarkan saya. Kalau dia mau mendengarkan saya, maka ucapannya saya mau dikerjakan. Nah, setidaknya itu dulu. Jadi saya mau membangun chemistry dulu. Yang pertama, yang kedua, ya, dengan adanya dia mendengarkan saya, mungkin dia mau menuruti apa yang saya itu dulu. Yang lain itu bisa Yang nanti dia bisa menyusun. Yang penting chemistry ini harus dari keunikan anak ini hambatan buat mencapai yang tadi kekuatan itu yang dikatakan itu apa? Kalau hambatannya sih rata-rata sama ya, sama dengan ini anak. Cuma ini anak karena dia memang tipikalnya energi. Kalau hambatannya yang pertama itu dari lingkungan keluarga. Jadi karena dia ini, saya dulu awal kelasnya kelas 7 ya, jadi sekarang kelas 8. Jadi anak ini itu dulu pada saat kelas 7 dia kehilangan ibu. Pada saat kelas 8 dia kehilangan ayah. Jadi
merambut dia di rumah itu adalah paman sama bibi. Bukan lucu anak yatim piatu, tapi karena dia di rumah itu mungkin kurang perhatian juga, jadinya karena dia tidak diperhatikan, maka dia minta diperhatikan oleh kita para guru. Makanya dia menjadi anak yang energis gitu kan. Nggak bisa diam, jadinya iya melampiaskannya di sekolah, di sekolah meskipun seperti apapun saya mengajarkan dia untuk bagaimana bisa duduk yang tenang, kemudian bagaimana bisa belajar yang enak, belajar menyenangkan. Tapi kalau di rumah dia tidak ada lingkungan juga susah gitu, karena tidak mungkin juga kita hanya bekerja dalam satu arah, kita juga butuh lingkungan dari rumah, karena di rumah itu dia yang pertama dulu gitu. Jadi hambatannya dalam kondisi di rumah tidak memungkinkan itu. Yang kedua ya karena dia kelas belajarnya rendah, jadinya itu sih kedua pertama yang dari pertama ada yang di rumah, nggak ada yang dari orang tua juga, orang-orangnya sendiri nggak ya kita dukungannya ke sekolah, perhatiannya dia minta intinya kalau bahasa kerennya itu bahasa dari perhatian gurunya. Iya, hampir ke semua guru ya seperti itu. Jadi ya saya anggap seperti ini memang kurang perhatian. Iya, dari ketua yang dari ceritakan tadi rencana apa ya ingin juga dilaksanakan agar tujuan agar ini berhasil. Nah, itu yang pertama sih ya, dari diri supaya dia mau belajar, terutama di pelajarannya saya dulu. Semoga dengan di pelajarannya saya dia mau belajar, itu akan merampas pelajarannya. Yang pertama, saya mau membangun kondisi dulu. Saya mau PDKT dulu dengan kabarnya. Intinya saya mau PDKT dulu dengan si anak ini. Jadi kalau saya sudah PDKT dengan si anak ini, maka saya akan berusaha membangun hubungan positif dengan dia. Membangun hubungan positifnya dalam arti seperti ini. Kita sudah kenal. Kalau kamu di rumah gimana? Kamu sama Dede. Kalau sama Dede, makanya kalau dari rumah apa masak sendiri atau gimana? Setidaknya kalau saya hubungannya dekat, maka yang kedua saya bisa membuat motivasi belajar anak ini menjadi bahasanya adalah kalau saya sudah dekat, maka apa yang saya bilang itu dia mau mendengar. Kalau dia mau mendengarkan berarti misalkan besok bawa bukunya nggak mendengar. Itu kalau nggak ada bukunya berarti kamu nggak mengerjakan tugas. Kalau nggak mengerjakan tugas, nilainya di ibu nggak ada. Kalau nilai di ibu nggak ada, itu mau nulis apa di rapornya? Nggak ada jadi. Maka saya ujungnya nanti ke sana. Biar dia itu juga mau berubah. Minimal dia mau membawa buku yang berbeda untuk pelajaran ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya sepertinya akan merubah model pembelajaran. Saya sadar diri bahwa saya pelajaran IPA tapi pelajarannya tidak begitu mengasihkan mungkin bagi dia yang dengan gaya belajar kinestetika. Jadi mungkin dalam pembelajarannya saya nanti mau saya modelkan sebagai praktek. Jadi di dalam pembelajaran saya tidak hanya menerangkan kok, tapi saya menerangkan ke mereka dengan praktek. Nah itu nanti yang mau saya lakukan untuk yang ketiga. Dan yang keempat, misal kalau dalam seperti itu kok tidak berubah dengan belajarnya si anak ini kok tetap, maka jalan yang keempat adalah saya berusaha berkomunikasi dengan wali kelas. Jadi wali kelas lebih mengetahui latar belakangnya si anak sehingga tahu selanya si anak. Dengan wali kelas kok tidak mempan, mungkin yang terakhir adalah dengan guru BK. Kadang guru BK kan kita tahu sendiri kalau guru BK itu kan tempat curhatnya anak-anak. Iya, jadi kalau anak-anak curhat tuh aku tadi tuh ya Pak, aku tadi tuh begini, aku tadi tuh begini. Setidaknya kalau dengan guru BK saya tahu lah celah masih anak ini. Oh Bu, kalau anak ini itu sukanya itu diginiin. Nah, jadi dengan guru BK nanti saya bisa mencari celah sehingga saya bisa membangun minat belajar ini dari celah. Tapi saya salah sama berarti mau sedemikian rupa memikirkan tentang si ini ya. Rencananya sudah banyak sekali ya. Biar anak ini mau belajar ya. Kasihan juga soalnya karena dia itu hadir di sekolah tapi dia tidak mendapat apa-apa. Tadi Ibu Leti sudah menjabarkan rencana yang cukup kuat. Nah, apa yang ingin dilaksanakan? Misalnya, selama hari ini hari Selasa 8, maka itu saya punya jadwal 7. Maka hari ini nanti saya mau bikin planning dulu. Iya, hari ini saya mau bikin planning dulu. Kira-kira hari Jumat ini saya mau praktek apa? Nanti
saya actionnya adalah gitu kan. Jadi pertama saya mau planning dulu nanti prakteknya apa, yang kedua saya mau menyiapkan bahan prakteknya otomatis, yang ketiga adalah actionnya. Otomatis kalau saya mau melihat gimana ini anak minat belajarnya, apa berubah apa enggak, otomatis saya butuh waktu yang tidak sedikit ya. Tidak mungkin dalam satu pertemuan dia langsung menunjukkan berubah, itu kan nggak mungkin. Maka saya butuh 3 kali pertemuan kan. Kalau hari Jumat pertemuan pertama, berarti Selasa besok pertemuan kedua, Jumat pertemuan ketiga. Ya mungkin dari 3 pertemuan itu nanti bisa saya lihat progresnya. Kalau dia berminat itu berarti nanti minimal dia mau mengerjakan, dia mau bergabung dengan grup melakukan praktek itu sudah kepuasan tersendiri. Jadi artinya kalau dia sudah mau ikut join dalam praktek berarti minat belajarnya dia. Dan nanti 2 minggu lah, 2 minggu insya Allah nanti praktek. Nanti kalau sudah praktek nanti saya mau kabari sampai dengan senang hati saya sekiranya nanti planningnya saya yang sudah saya jadi kira-kira berjalan apa enggak. Nanti kalau enggak nanti saya minta lagi. siap. Nah, senang hati. Lalu komitmennya agar rencana itu berhasil. Komitmennya ya jelas mulai dari nanti setelah ini saya mau cari bahan ya, kira-kira untuk praktek ke depannya itu prakteknya seperti apa, yang praktek yang cocok untuk anak dari kinestetik dengan bab yang sudah saya lakukan itu kira-kira apa persen. Jadi intinya komitmennya saya ya konsisten lah untuk melaksanakan langkah-langkah yang sudah saya buat. Merancang anaknya, menyiapkan alat, actionnya, kemudian merefleksikan dari 3 pertemuan. semoga itu nanti bisa berjalan. Amin. Sebenarnya apa? Tidak lanjutnya kalau misalkan ya nanti memang ada progres di sini, maka saya berarti kedepannya dalam konteks kita akan terus menghadirkan praktek dalam konteks. Kalau ini masih tidak berhasil, maka langkah 4 dan 5 ya. 4 kewalas, 4 tidak berhasil, maka terakhir adalah berita. Kita ya. Semoga nanti cuma cukup sampai ke tahap Tahap 3 aja. 3 Nanti saya tunggu kabarnya. Semoga ceritanya anak ini bisa menunjukkan semua yang minat belajar semua yang dia bukan jadi anak yang unik dengan keunikan yang negatif, tapi tapi memang uniknya yang iya. positif ya. Jadi dia bisa menyalurkan gaya kinestetiknya di 2 jadi Iya, arah yang lebih baik ya. Terima kasih ya kalau misalnya nanti sudah mau cepat lagi, saya siapkan saja saya ya. nanti saya qualify pun. Oke Bu Nikma, setelah praktik kucing tadi, saya sudah mengamati, sudah mencatat beberapa hal. Menurut Bu Nikma, yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang Bu Nikma inginkan tadi kan Bu Nikma dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Menurut Bu Nikma gimana? Apa sudah tercapai indikator yang Bu Nikma inginkan? Kalau menurut saya sendiri, indikator keberhasilannya sudah saya capai. Kenapa saya bilang begitu? Karena Bu Revi sudah menceritakan dari awal dia masalahnya apa, tujuannya seperti apa dia membuat kesalahan, lalu dia juga bisa mendapatkan solusi dari yang dia permasalahkan. Jadi menurut saya kucing kita kali ini sudah sangat berhasil. Terus begini Bu Nikma ya, dari hasil observasi saya tadi praktik kucingnya sudah mengacu pada alur cerita. Jadi tujuannya sudah terpenuhi, tercapai. Bu Nikma sudah menggali dari kunci tentang tujuan tentang pertemuan yang ingin dilakukan itu tujuannya apa, sudah terakomodir di sana, sudah identifikasi permasalahannya sudah diungkapkan oleh kunci dan rencana aksinya juga kunci sudah menjabarkan dengan gamblang karena pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Nikma ajukan dan tindakannya dan tanggung jawabnya seperti itu juga sudah diutarakan oleh kunci sebagai solusi dari permasalahan itu. Jadi saya mengamati tadi alur cerita tadi itu sudah dijalankan dengan dan sudah
mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi kucingnya berhasil menemukan solusi dari permasalahannya. Terus yang selanjutnya Bu Risma dari kompetensi tadi itu 3 tadi itu kehadiran penuh, mendengar yang aktif dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin ada dari ketiga hal itu yang ingin dikembangkan lagi oleh Bu Risma. Menurut saya sudah, karena 3 kompetensi itu sudah terpenuhi, jadi sudah cukup. Saya fokus pada ketiga kompetensi itu. Kehadiran saya sudah ada di dalamnya, menjadi pengamat aktif juga saya sudah mengamati. Lalu yang terakhir, saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan alur kita. Jadi tujuan atau indikator keberhasilan juga sudah tercapai. Jadi menurut saya 3 kompetensi itu sudah cukup mewakili dari kucing kali ini. Terima kasih Bu Risma ya. Alhamdulillah menurut saya kucing kali ini sudah berhasil, tujuan sudah tercapai dan sudah mengikuti alur kita dengan baik. Demikian praktek kucing kali ini dengan Coach dan Kucing. Semoga video praktek kucing kali ini dapat membawa perubahan bagi masing-masing lembaga. Sehingga budaya positif dapat kita wujudkan di sekolah. Terus bergerak, Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak. Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Sampang. Perkenalkan, saya Ima Putrama berperan sebagai coach dan teman saya Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang pertama kehadiran penuh atau present. Jadi saya